Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Shin menceritakan apa yang terjadi saat Tianlei pergi. Lalu Tianlei mengumpulkan semua orang. Aku punya satu hal untuk diberitahukan hari ini. Selama ketidakhadiranku, aku dengar seseorang ini memilih kapten baru untuk menangani urusan sehari-hari. Yuxin langsung merespon. Aku pikir nggak ada yang salah dengan memilih kapten baru. Dan aku khawatir kelompok ini nggak memiliki pemimpin jika dibiarkan berlanjut ketika kamu nggak ada. Sekarang, kau udah kembali dengan selamat. Tentu saja nggak perlu memilih kapten baru. Aku penasaran, siapa yang bermulut busuk yang suka mengadu mengenai hal seperti ini? Aku tahu, pasti kau selalu ingin menyingkirkan Sis Pinyan. Gak cuma Sis Pinyan, aku juga. Aku adalah saudara dari Sis Pinyan. Jadi kau mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkanku dan juga Sis Pinyan, sehingga kamu dapat memiliki Tianlei sendiri. Iya, emang aku yang memberitahu Tianlei. Tapi aku gak berniat melakukan semua yang kau katakan. Jangan bicara omong kosong. Pinyan menambahkan, Yuxin, jangan impulsif. Aku percaya Shin bukan orang seperti itu. Sis Pinyan, Kakak Lei, jangan salahkan Yuxin. Ini semua adalah ideku. Menyalahkan. Aku pikir itu ide yang bagus. Aku akan pergi menemui pimpinan militer untuk melaporkan situasinya. Sekarang ada lebih banyak zombie mutan. Dunia luar menjadi semakin berbahaya. Dan cadangan makanan di sini udah semakin menipis. Di masa depan, aku pasti akan keluar untuk mencari sumber daya. Jadi aku putuskan untuk membuat tim pemburuku sendiri. Nanti, selama aku nggak ada di sini, seseorang perlu menggantikanku sebagai pemimpin kelompok ini. Aku putuskan Li Suyang akan menggantikanku ketika aku nggak ada. Kakak Lei, tapi aku nggak yakin bisa melakukannya. Aku cuma orang biasa dan sering terbawa emosi. Wuxan lebih cocok dibanding aku. Suamiku, kalau kau nggak percaya diri, maka kau harus mempercayai pilihan Tianlei. Pilihannya nggak mungkin salah. Kau adalah saudaraku dan rekan pertamaku. Bahkan sebelum terbentuknya kelompok ini, siapa lagi yang bisa melakukannya selain dirimu? Tapi ingat, amarahmu itu juga menjadi kelemahanmu. Jadi aku mau minta Pinyan untuk menjadi wakilmu. Kau harus mendiskusikan semuanya dengan Pinyan dalam hal pengambilan keputusan nantinya. Kakak Lei, jangan khawatir, aku Li Suyang akan menjaga orang-orang di sini dengan nyawaku. Aku nggak akan mengecewakan harapanmu. Maukah kalian membuatkan sesuatu yang enak? Oke, aku akan masak. Aku akan membantu. Tianlei, apa kau benar-benar menjadikan Li Suyang sebagai pemimpin pengganti ketika kamu nggak ada nanti? Yuxin mungkin orang yang sedikit berambisi, tapi Li Suyang, dia punya kepribadian yang baik dan juga dia orang yang setia. Aku sangat percaya padanya dan dia pasti mampu menyelesaikan semua tugas dan masalah yang akan dihadapinya. Selain itu, bukankah setiap keputusan perlu didiskusikan denganmu? Jadi tentu gak akan ada masalah. Pinyan merespon. Aku pikir Yuxin sangat memikirkan nasib kelompok ini. Jadi dia melakukan hal ini. Tapi tenanglah, dia gak memiliki niat buruk. Aku sangat optimis pada mereka berdua. Wuxuan, aku tidak memilihmu. Apa kau kecewa? Enggak. Li Suyang adalah orang terlama di sini. Jadi aku percaya dialah yang paling cocok. Aku gak memilihmu bukan karena kau gak cukup mampu, tapi karena aku punya hal yang lebih penting untukmu. Kamu dan aku akan menjadi tulang punggung orang-orang di sini. Jadi aku akan sering mengajakmu untuk keluar. Untuk posisi wakil tim pemburu yang akan aku bentuk nanti, akan kuserahkan padamu. Selamat, wakil kapten tim pemburu. Keluarga lu memiliki banyak pengalaman dalam hal pencarian sumber daya. Iya, Kakak Chow, senang sekali kau bisa kembali dengan selamat. Aku dengar bahwa kemarin kau mengalahkan semua zombie sendirian dan menyelesaikan krisis di pangkalan. Aku selalu tahu kalau kau adalah orang hebat. Tapi aku gak menyangka kau ternyata sangat kuat. Pada waktu itu, aku sedang membantu proses evakuasi di sini. Jadi aku gak bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu terlalu dibesar-besarkan. Aku gak bisa mengalahkan begitu banyak zombie. Aku dengar dari teman-temanku, Tuan Lu banyak membantu kelompokku. Aku datang kemari untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang Tuan Lu berikan. Iya, kalau kau ingin berterima kasih, bergabunglah dengan tim pemburuku. Selama kau bersedia bergabung, aku akan mendukungmu. Dan bawahanku juga akan mendengarkan instruksimu. Sejujurnya, aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Tiba-tiba ada suara berisik di luar. Tuan Lu,
Gawat, sesuatu terjadi pada tuang kedua. Saat mereka turun, seseorang datang dengan perban di seluruh tubuhnya. Kenapa kau bisa terluka seperti ini? Bagaimana dengan yang lain? Tuan, hanya Xiao Cheng yang kembali. Dokter sudah memeriksa kondisinya. Dia nggak terinfeksi virus, tetapi luka-lukanya sangat serius. Apa kau bertemu dengan zombie? Ini bukan karena zombie, tapi karena manusia. Manusia, ada beberapa orang aneh yang datang dan memakai topeng. Salah satunya adalah wanita berambut pirang panjang, dan yang lainnya adalah pria. Dalam hati Tianlei, topeng rambut pirang panjang. Mungkinkah? Apakah wanita itu seksi dan sedikit pemarah? Iya, benar sekali. Kakak Chow, apa kau tahu? Aku hanya menebaknya. Karena karakter seperti ini memiliki ciri khas yang sama. Kami memberitahu mereka kalau kami berasal dari tempat perlindungan. Tetapi mereka nggak mendengarkannya. Dan sekarang menyandera kakak kedua. Mereka menyuruhku kembali untuk memberitahukan bahwa mereka meminta tebusan sebanyak 1000 kantong makanan sebagai tebusan untuk kakak kedua. Bajingan. Beraninya mereka mengganggu anggota keluarga lu, minta orang-orang untuk menyiapkan makanan. Jangan lupa mobil sekalian, kita akan berangkat sekarang. Oke, kakak lu, kami akan ikut bersamamu. Kalian? Iya, lebih banyak orang akan lebih baik. Dan juga aku berhutang budi padamu. Bagaimana mungkin aku akan duduk diam aja melihatnya? Baiklah, mereka pun berangkat. Xiao Sheng, ceritakan bagaimana situasinya bisa terjadi. Hari ini kami pergi untuk mencari persediaan makanan karena kami telah menyisir radius 20 km dari pangkalan. Jadi kami memutuskan untuk mencari lebih jauh lagi. Kami menemukan toko sembako yang isinya lumayan lengkap dalam perjalanan. Segera setelah masuk toko sembako, kami menemukan seorang wanita yang sedang menangis. Awalnya kami mengira dia adalah orang yang selamat, tapi kami nggak menyangka. Jangan takut, kami bukan orang jahat. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan. Lalu wanita itu menembak kakak kedua. Permainan dimulai. Lalu banyak orang bermunculan. Dan para orang bertopeng itu menembaki para anggota pemburu. Lalu 2 anggota ini berusaha untuk lari. Tapi wanita itu mengejar. Mati. Lalu seorang anggota terkena serangannya. Tersisa hanya 1 orang. Lalu orang itu diserang. Orang itu diserang rame-rame bertubi-tubi. Lalu kami disergap oleh mereka. Kakak kedua memberitahu mereka kalau kami adalah anggota tim pemburu keluarga lu. Kakak kedua sempat mengancam mereka kalau anggota pemburu lain pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. Tapi alih-alih takut, mereka malah membiarkanku pergi untuk mengirim surat itu. Dalam hati Tianlei, jika wanita itu benar-benar wanita yang waktu itu, yang lainnya mungkin adalah bawahannya. Tapi dia sepertinya bukan orang yang menculik orang lain demi makanan. Orang-orang itu tahu bahwa anggota yang mereka santet berasal dari tim pemburu keluarga lu. Tapi mereka berani meminta tebusan. Apa tujuan mereka? Di sana, ternyata seseorang memantau CCTV. Mereka datang. Bagus, ikan telah masuk dalam jaring. Tempat ini kelihatan familiar. Apa kita pernah kesini sebelumnya? Iya, Suyan dan Yuxin menikah di sini. Ternyata ada sniper di atas. Dan orang-orang itu menembaki mobil mereka. Hei, ada apa ini? Apa mereka gila? Apa yang mereka inginkan? Ini sangat menyenangkan. Mereka terus-terusan menembak. Hei, kita dari pangkalan ke-6. Makanan yang kau inginkan ada di mobil ini. Biarkan mereka masuk. Baik, mereka pun masuk ke dalam. Di dalam ada beberapa penjaga bertopeng. Angkat tangan. Mereka pun keluar dan angkat tangan. Saat Tianlei melihat ke atas, ternyata bukan wanita itu. Di mana orangku? Jangan khawatir, kami tidak akan menyiksa tiket makanan kami. Kami juga udah memperlakukannya dengan sangat baik. Klik. Lalu terlihat anggota tadi sedang diikat. Makanannya ada di dalam mobil. Totalnya ada sebanyak 1000 kantong makanan. Kau bisa melepaskan orangku. Jangan terburu-buru. Di luar sana ada lebih banyak zombie daripada manusia. Kita emang ditakdirkan bertemu. Ayo kita main sebuah game. Kalau kau menang, kami akan membiarkan kamu pergi. Tapi kalau kau kalah, matilah bersamanya. Mereka pun mulai menembak. Dan semakin banyak orang muncul. Mereka menyerang balik dengan senjata. Wah, kalian punya senjata? Gak buruk. Cepat cari mereka. Oke, mereka semua sedang bersembunyi. Hei, jam 3, jam 5, dan juga jam 11. Mereka pun menembak ke arah Tianlei dan juga kawan-kawan. Tujuan mereka bukan makanan, tapi tujuan mereka adalah membantai kita semua. Dalam hati Tianlei, sial, jika ini zombie, kapaku bisa menyelesaikan ini dalam 5 menit. Tapi mereka adalah manusia. Bahkan zombie yang bermutasi pun bukan tandingan peluru senjata api. Aku harus memancing mereka dan mengulur waktu untuk Wuxuan. Ternyata Wuxuan bersembunyi di bawah mobil. Dia pun keluar. Salah satu anggota pemburu sedang bersembunyi, tapi tiba-tiba ada zombie muncul. Lalu ditembak. Palsu. Anak muda, kau telah ditipu. Yang lainnya pun sedang bersembunyi. Tapi tiba-tiba ada bom kelinting-kelinting. Bom itu pun meledak. Ya Tuhan. Satisfying banget. Seperti dugaan, serangan diam-diam adalah yang terbaik. Kita harus berterima kasih pada era kekacauan ini. Kalau tidak, kita nggak akan punya kesempatan untuk melakukan ini. Di gedung itu ada CCTV di mana-mana yang memantau pergerakan mereka. Situasi kita sekarang sangat nggak menguntungkan. Kita semua seperti target menembak.
Iya, mereka nggak simple. Semua CCTV telah mereka ambil alih. Tianle menembak CCTV itu satu persatu. Tiba-tiba, CCTV-nya rusak satu persatu. Sialan. Wanita itu terus menembaki Tianle, tapi Tianle berhasil menghindar. Tianle menembak balik, tapi wanita itu juga berhasil menghindarinya. Siapa kalian? Dan apa tujuan kalian di sini? Kejar aku sini. Kalau kau bisa menangkapku, aku akan memberitahumu. Kalian pikir kalian bisa merusak CCTV-ku? Hah, jangan remehkan aku. Perlengkapan cadangan dibuka. CCTV-nya kembali nyala. Teman-teman, babak kedua dimulai. Tapi tiba-tiba ada pistol di kepalanya. Hah? Iya, babak kedua dimulai. Para penjahat, koneksinya terputus. Hei, apa yang terjadi? Jawab aku. Apa sesuatu terjadi padamu? Tua muda, saya telah menghancurkan sinyal mereka. Bagus, si gendut gak menjawab kita. Kita harus hati-hati. Dasar tikus, cepat keluar. Salah satu penjahat diserang diam-diam dari belakang. Lalu Tuan Lu sudah siap-siap menyerang. Lalu dia lompat dan langsung menyerang satu penjahat. Kedua penjahat itu kebingungan. Beraninya kau bermain-main dengan kau membuat marah orang yang salah. Tiba-tiba ada banyak kotak terjatuh dan kotak-kotak itu menimpa para penjahat bertopeng. Kakak, kami telah menangkap semuanya. Wanita itu masih mencoba lari. Hei, jangan kabur. Tiba-tiba wanita itu memencet sesuatu dan terjadi ledakan. Ledakannya sangat besar, bahkan lantainya sampai hancur. Hah, dasar idiot. Tapi tiba-tiba batunya bergerak. Trik yang membosankan. Apa kau monster? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Wanita itu kaget melihat Tianle masih hidup dan dia pun lari. Tapi Tianle melempar kapaknya. Kapaknya berhenti tepat di depan wanita itu. Kakak, maafkan aku. Maafkan aku. Aku merasa sangat kesakitan sekarang. Mereka memaksa aku melakukan ini. Jika aku nggak patuh, mereka akan membunuhku. Masa? Apa yang kau katakan itu benar? Iya, benar. Tapi diam-diam, dia mengambil pistol. Kau akan mati kali ini. Tapi tiba-tiba, tangan wanita itu tertembak dan pistolnya terlepas. Aduh, apa? Tanganku. Ternyata itu adalah Wuxuan. Mereka semua pun diikat. Wuxuan menjelaskan, orang-orang ini yang mengendalikan CCTV area gedung ini. Tidak hanya mengendalikan, tapi juga membangun ulang sistem keamanan gedung ini. Jika bukan karena si gendut itu yang memantau seluruh area gedung ini, kita mungkin akan sangat mudah menghadapi mereka. Katakan, siapa kalian dan apa tujuan kalian? Dan dari mana asal senjata-senjata ini? Kami adalah rekan satu tim dalam bermain game online. Senjata-senjata itu juga merupakan milik rekan-rekan kami. Dia adalah orang kaya dan memiliki lisensi kepemilikan senjata. Di rumahnya memiliki berbagai koleksi senjata api. Orang-orang seperti kami sangat jarang bersosialisasi. Kami hanya nyaman saat berkumpul dengan rekan-rekan kami dalam bermain game online. Awalnya kami berkenalan dalam game, tapi teman kami yang kaya itu mengundang kami untuk saling bertemu satu sama lain. Dia mengundang kami ke rumahnya dan dia juga mengadakan pesta yang meriah. Awalnya, teman kami yang kaya itu adalah pecinta game Henshin Impact. If you know, you know. Game yang sama dengan kami. Awalnya, karena kami sama-sama menyukai game online, saat bertemu nanti, kami akan menjadi teman yang akrab. Tapi ketika aku sampai di rumahnya, aku menyadari betapa bodohnya pemikiran itu. Kok di panel ini ceweknya kayak cowok ya? Semua orang kaya itu sama. Mereka hanyalah penipu dan bajingan sejati. Manusia seperti mereka adalah hewan nyata. Mereka memperlakukan kami seperti sampah di matanya. Pada saat itu, tiba-tiba insiden zombie terjadi. Kami mengambil senjata api di rumahnya, lalu kemudian pergi menggunakan mobilnya. Itulah pertama kalinya aku merasakan kalau pada dasarnya semua manusia itu sama. Gak ada perbedaan antara kaya, cantik, dan tampan di depan zombie. Gak peduli seberapa cantik atau kaya seseorang, tetap aja akan menjadi santapan para zombie itu. Tapi keadilan itu hanya sesaat. Para bajingan sombong itu gak peduli bagaimana situasinya, mereka tetap aja bersikap angkuh. Mei, cuacanya dingin dan kamu juga terlihat kurus. Hati-hati, aku gak ingin kamu sakit. Pakailah pakaian ini. Hei kamu, carilah air panas. Hei, roti itu milikku. Kamu itu gendut. Kenapa kau gak makan dikit aja? Pacarku punya kadar gula yang rendah. Dia gak boleh kelaparan. Setiap orang itu adalah manusia. Kenapa mereka bertingkah seolah-olah mereka yang paling berkuasa? Seenaknya aja memberitahu orang-orang seperti kami, memperlakukan kami layaknya sampah yang gak berguna. Gak ada yang memperhatikan kami. Kami hanya bisa menunggu kematian menjemput kami. Seiring waktu berjalan, kami mulai mempersiapkan diri kami. Hanya mereka yang punya kemampuan yang akan bertahan di situasi seperti ini. Orang-orang bodoh dan sombong itu, mereka semua akan tahu seperti apa dunia sekarang. Lalu kami mulai rencana kami. Disinilah kami sekarang. Kami menjadi hakim yang membawa keadilan. Selain anggota pemburu dari keluarga Lu, ada juga wanita dan anak-anak di dalam sel. Sepertinya mereka ditahan saat kemari sebelumnya. Karena kalian sangat menikmati permainan ini, kenapa kalian memprovokasi orang-orang dari tempat perlindungan? Kamu harus tahu,
Tempat perlindungan adalah tempat yang dibangun oleh pemerintah dan juga pangkalan militer. Apa kamu gak takut tindakanmu itu akan menyebabkan dirimu dicap sebagai penjahat? Inilah tujuan kami. Ini adalah revolusi kami. Kami ingin semua orang melihat apa yang kami lakukan dan mereka mendengar aspirasi kami. Biarkan semua orang tahu kalau kami adalah hakim yang membawa keadilan bagi seluruh dunia. Gak disangka, sikap seseorang bisa membuat orang lain berubah dan menjadi gila seperti ini. Mereka terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Mereka kehilangan jati diri mereka sendiri dan melintir hati mereka. Begitu mereka kehilangan akal dan hati mereka, bencana ini menjadi tempat bermain mereka. Orang-orang seperti ini lebih menakutkan daripada zombie. Aku gak akan berdamai dengan kalian. Kali ini hanya karena kecerobohanku aja. Kalau kalian memberikanku kesempatan lagi, aku gak akan kalah. Sayang sekali, tetapi hidup bukanlah permainan. Gak ada kesempatan kedua untuk kalian. Sama seperti orang yang kalian bunuh. Mereka gak akan bisa hidup lagi. Oi, game over. Tidak, tidak. Setelah semua itu, mereka pun kembali ke pangkalan. Kali ini, berkat saudara Chow Tianlei, Yun Feng bisa kembali dengan selamat tanpa mengalami cedera serius. Mari kita bersulang untuk merayakan ini. Terima kasih banyak, Chow Tianlei, Wuxuan. Kalian berdua akan menjadi saudara keluarga Luku mulai hari ini. Kalau kalian perlu bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku. Selama aku mampu, aku pasti akan membantu kalian. Berkat kalian, aku hari ini bisa kembali dengan selamat. Untuk hasil jarahan kami akan memberikannya juga padamu. Untuk hasil jarahan, itu merupakan jerih payah dari anggota pemburu kalian. Aku gak mungkin menerimanya. Aku, Lu Yun Feng, gak pernah berhutang budi. Jika kalian gak menerimanya, maka sama aja dengan kalian membenciku. Yun Feng, jangan cemas. Kita akan membantu mereka di saat mereka membutuhkan bantuan sebagai gantinya. Lalu, mengenai pembahasan hari itu yang pernah aku tawarkan, aku dengan tulus mengundang saudara Chow Tianlei untuk bergabung dengan tim pemburu keluarga Lu. Aku tahu, dengan kemampuan kalian tentu gak akan mau hidup sama seperti orang lain yang makan hanya 2 kali sehari. Tapi kalian juga tahu di sini, semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berjuang demi sebuah makanan. Bahkan orang-orang militer juga gak luput dari kekurangan dalam hal makanan dan sumber daya lainnya. Selama saudara Chow mau bergabung, aku jamin saudara Chow dan rekan-rekannya akan menikmati makanan seperti ini setiap hari. Hari-hari yang baik akan selalu datang untuk rekan-rekan saudara Chow. Aku sangat berterima kasih atas tawaran saudara Lu karena telah menawarkan kemewahannya seperti ini. Tapi sayangnya aku gak bisa berjanji untuk bergabung dengan saudara Lu. Kenapa? Kami gak akan mengekangmu. Dan kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Saudara Lu, kalian salah paham. Aku gak ingin menawar ataupun bernegosiasi. Ketika bencana mulai datang, aku mendengar di berita kalau militer dan pemerintahan telah membuat tempat perlindungan. Dan semua orang menganggap tempat ini adalah tempat perlindungan terakhir umat manusia. Aku juga telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Tapi setelah sampai di sini, aku baru tahu tempat ini gak sama yang kita bayangkan. Sama seperti serangan zombie terakhir. Begitu pertahanan jembatan ditembus, orang-orang di sini akan terbunuh. Percuma jika kita terus bersembunyi agar bisa bertahan hidup. Selama masih ada zombie, kita gak akan bisa hidup dengan tenang. Jadi aku gak akan tinggal di sini selamanya. Itulah sebabnya aku gak bisa bergabung dengan kalian. Maksudmu kau akan pergi keluar sana, ke dunia yang penuh dengan zombie? Kau gila. Karena saudara Chow udah punya rencana seperti itu, kalau begitu aku gak akan bertanya lebih jauh lagi. Bawa barang itu kemari. Lalu dia mengambil suatu barang. Jarang sekali orang punya pandangan seperti saudara Chow. Aku sangat malu sekali karena gak berpikir sampai sejauh itu. Tapi kemanapun kalian pergi di masa depan, kalian harus tetap bertahan hidup. Dalam buku ini terdapat catatan mengenai lokasi sumber daya yang pernah aku jelajahi. Aku telah mencatat tempat-tempat aman dan juga tempat yang gak aman, serta lokasi berbagai sumber daya. Semoga buku ini bisa berguna untuk kalian. Bagus, ini yang paling aku butuhkan. Sejujurnya saudara Lu, aku kesini ingin belajar sesuatu dari pengalaman yang aku dapat sebelumnya. Aku ingin membentuk tim pemburuku juga. Tapi percayalah, aku gak sedang mencoba bersaing dengan keluarga kalian. Dimanapun kalian berada, jika kita bertemu nanti, aku harap kita bisa bekerja sama. Dengan cara ini, aku harap tim pemburu kalian nanti akan bersedia bekerja sama dengan tim pemburu kami. Sekarang, saudara Chow telah memutuskan tujuannya. Wuxuan, lalu bagaimana denganmu? Kemampuan menembakmu sangat bagus. Itu adalah bakat yang kami butuhkan. Kalau kau bergabung dengan kami, aku akan membuat posisimu sejajar denganku. Maaf, saudara Lei telah menyelamatkanku. Aku telah bersumpah akan mengikutinya selamanya. Yun Feng, mereka adalah saudara yang baik. Kamu gak bisa mencoba merebut salah satu dari mereka. Wuxuan juga telah menyelamatkan hidupku. Tentu saja, aku harus memberikan penawaran ini. Tapi karena dia gak bersedia, aku bisa memberikan penawaran lain. Apa yang kau inginkan? Senjata? Mobil? Atau... Nih, aku kenal dengan beberapa gadis cantik. Apa kau ingin kenalan dengan 1 atau 2 gadis cantik? Bagaimana? Apa? Gak perlu. Itu ide yang bagus. Wuxuan, sepertinya kau 2 tahun lebih tua dariku. Kau seharusnya udah cukup umur untuk memiliki pasangan. Melihat Li Suyang dan Yuxin setiap hari, apa kau gak merasa iri di hatimu? Ini kenapa tiba-tiba topiknya seperti ini? Masalah seperti ini, serahkan aja padaku. Aku akan mencarikan gadis 100 kali lebih cantik dari yang pernah kau lihat sebelumnya. Tenang aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!